Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas latihan soal limit fungsi aljabar yang sudah saya berikan di kelas. Langsung saja saya ingin sedikit mengulas terkait dengan strategi menyelesaikan limit fungsi aljabar. Strategi yang pertama kita lakukan yang sudah semua dapatkan adalah substitusi. Untuk substitusi ini kita berdasarkan dari teorema. Teoremanya jika f adalah suatu fungsi polinom atau fungsi rasional, maka limit x mendekati c dari fx sama dengan fc. Kita tinggal mensubstitusi c ini ke dalam x-nya pada fungsi fx ini. Nah, syaratnya apa? Asalkan dalam fungsi rasional nilai penyebutnya tidak sama dengan 0 di c ini tadi. Kalau kita substitusi pada fungsi rasional itu x penyebutnya tidak sama dengan 0. Bagaimana jika penyebutnya 0 atau jika menghasilkan bentuk tak tentu 0 per 0? Ya, langkah berikutnya ada dengan cara faktorisasi atau dengan perkalian sekawan. Perkalian dengan sekawan. Jadi ada dua alternatif untuk menyelesaikan jika ketemu hasil akhir adalah 0 per 0. Oke, langsung saja kita masuk ke soal. Ya. Nomor 1. Nilai dari limit x mendekati 0 dari x pangkat 3 min 2x dikalikan x kuadrat min 5x sama dengan, langkah kita adalah mensubstitusi dulu. Substitusi x-nya dengan berapa ini? 0. Berarti kita substitusi x-nya dengan 0. Berarti ini langsung saja sama dengan saya di bawahnya. 0 pangkat 3 dikurangi 2 kali 0 dikalikan 0 kuadrat min 5 kali 0. Sama dengan 0 min 0 kalikan 0 min 0. Sama saja dengan 0 kali 0 sama dengan 0. Kalau hasilnya 0 nggak masalah. Asal pada kasus fungsi rasional penyebutnya tidak 0 atau tidak berbentuk 0 per 0. Kemudian nilai dari limit y mendekati 3 dari akar pangkat 2 y 3y kuadrat plus 2y min 8. Langsung saja kita substitusi di sini y-nya 3. Maka kita substitusi y-nya 3 sama dengan akar pangkat 3 kali 3 kuadrat plus 2 kali 3 min 8. Berarti sama dengan kurang mana ya? Hitam mungkin ya. Berarti di sini akar dari 3 kali 9 plus 2 kali 3, 6 kurangi 8 sama dengan 27, 6 dikurangi 8 min 2. Berarti akar 25. Akar 25 sama dengan 5. Oke. Selesai. Kalau substitusi mudah sekali ya, kita tinggal mensubstitusi nilainya. Nilai dari P mendekati 3, akar 3 dari fungsi P pangkat 4 per akar 12 min P kuadrat. Sudah kita substitusi, ini sama dengan mana ini? Akar 3 pangkat 4 per akar 12 min akar 3 pangkat 2. Nah, sekarang akar 3 dipangkatkan 4, kalau bingung ya sudah akar 3 kali akar 3 kali akar 3 kali akar 3. Sekarang akar 3 kali akar 3 hasilnya 3. Yang ini akar 3 kali akar 3, 3. Berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Dari mana ini? Akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Itu sama aja dengan akar A dikalikan akar A. Berarti akar A kuadrat berdasarkan sifat eksponen ya, akar gini berarti A pangkat M dibagi N, yang dalam dibagi yang luar. Ini kan kalau tidak ada di sini kan sebenarnya isinya 2, berarti A pangkat 2 dibagi 2 sama dengan A pangkat 1 atau sama dengan A. Jadi kalau sama, kalau akar dikalikan dalamnya sama, berarti kita tinggal lihat dalamnya. Berarti kalau akar 2 kali akar 2 ya sama dengan 2. Lebih lanjut kalau akar 3x plus 1 dikalikan akar 3x plus 1 ya sama dengan 3x plus 1.
Oke, kita lanjutkan soalnya. Per akar dari 12 min akar 3 kuadrat, berarti akar 3 kali akar 3, 3 sama dengan 9 per akar 9, berarti sama dengan 9 per akar 93, berarti 9 bagi 3 sama dengan 3. Gampang ya? Oke, lanjut. Limit X mendekati 2 dari akar pangkat 3, dari 4x pangkat 3 plus 8x per x plus 6. Sudah kita substitusi x-nya sama dengan 2, berarti sama dengan akar pangkat 3 dari 4 kali 2 pangkat 3 plus 8 kali 2 per 2 plus 6. Sama dengan akar pangkat 3 dari 4 kali 8 plus 16 per 2 tambah 6 adalah 8. Sama dengan 32 plus 16 per 8 akar pangkat 3 jangan lupa. Oke, akar pangkat 3 dari 48 per 8. 8 per 8 sama dengan 6. Ya sudah, akar pangkat 3 dari 6. Selesai. Selanjutnya, limit X mendekati negatif 2 dari X kuadrat plus 5X plus 6 per X pangkat 3 min 4X. Kita coba substitusi. Min 2 kuadrat plus 5 kali min 2 plus 6 dibagi min 2 pangkat 3 min 4 balikan min 2 sama dengan min 2 pangkat 2 4, 5 kali min 2 min 10 plus 6 dibagi min 2 pangkat 3 min 8 plus 8 sama dengan 4 tambah 6 10, 10 10 0. Nah, ini bentuk tak tentu. Maka apa yang kita lakukan? Karena ini fungsi rasional yang penyebut dan pembilangnya adalah polinom, maka kita dapat memfaktorkannya. Berarti kita tulis saja. Ini sama dengan limit X mendekati negatif 2 dari, kita faktorkan X kuadrat plus 5X plus 6. X kalau dikalikan 6 dijumlahkan 5. Berapa ini? Plus 2 plus 3. Jumlahkan 5 dikalikan 6 per. Ini punya faktor sama ya, karena di belakang ini tidak ada angka, maka kan X pangkat 3 punya X, 4X juga punya X. X-nya saya keluarkan. X saya keluarkan, sama saja ini saya ambil 1, berarti tinggal X kuadrat dikurangi 4. Sama dengan limit X mendekati min 2. Gini, kalau kita menggunakan metode faktorisasi, kata kuncinya adalah dicoret. Sekarang, apakah ada hal yang bisa dicoret dari pembilang dan penyebut ini? Tidak ada. Maka kalau tidak ada, apakah ada yang masih bisa difaktorkan? Nah ini, X kuadrat min 4 kan masih bisa difaktorkan. Maka kita faktorkan dulu. X plus 2, X plus 3 per X. Nah, X kuadrat min 4 ini difaktorkan jadinya X plus 2, X min 2. Ya, sekarang ada nggak yang bisa dicoret? Ada. Ini. Kita lihat. Kalau kita substitusikan X-nya min 2, sebenarnya ke sini ini hasilnya berapa? 0. Ke sini juga 0. Nah, biasanya yang dicoret inilah yang menyebabkan 0. Jadi di atas dan di bawah, di pembilang dan di penyebut itu sama. Yang menyebabkan 0 akan dicoret. Nah, nanti akan menyisakan yang tidak menyebabkan penyebutnya itu 0. Terutama penyebut ya, kalau pembilang 0 nggak masalah sebenarnya. Tapi biasanya kalau ini bentuk tak tentu, kan atasnya 0, bawahnya 0, maka ada yang bisa dicoret. Ini X plus 3 per X, X min 2. Kalau kita substitusi X-nya sama dengan negatif 2, kan ya kalau sudah disubstitusi limitnya hilang. Sudah tidak ditulis lagi. Min 2 plus 3 per min 2, min 2, min 2. Min 2 plus 3, 1 per min 2 kali min 2, min 2, min 4. Itu ya. Sama dengan 1 per 8. Nah, inilah nilainya. Bukan 0 per 0, tapi nilainya adalah 1 per 8. Itu. Kita lanjutkan. Soal berikutnya.
limit X mendekati min 2 lagi. Nah, kalau saya substitusi, berapa ini ya? Min 2 plus 2 ini 0 ya. Ini dikalikan berapapun pasti nggak peduli, yang penting ini 0 kalikan berapapun hasilnya tetap 0. Yang bawah min 2 kuadrat itu sama dengan 4 plus 4 kali min 2 itu berapa? Min 8 plus 4. 4 tambah 4, 8 dikurangi 8, nanti 0 per 0, bentuk tak tentu juga kalau kita substitusi. Maka kita akan memfaktorkan. Limit X mendekati min 2 dari X plus 2 X kuadrat min X min 6 per, ini kita faktorkan jadinya X plus 2 X plus 2. Ada nggak yang dicoret? Ada. Kemudian kalau kita substitusi, ini kan sudah ada yang dicoret. Kalau sudah ada yang dicoret, biasanya kan menghasilkan nilai. Tapi ada suatu kasus itu tidak seperti itu. Ketika kita substitusi langsung cobain di sini. Min 2 kuadrat 4, min 2, min 6. 4 tambah 2, 6. 6 kurangi 6, 0. Di bawah juga min 2 tambah 2, 0, 0 per 0. Berarti ini masih bisa difaktorkan lagi. Mana yang masih bisa difaktorkan? Yang pembilang. Jadi ini saya tulis limit X mendekati min 2 dari, ini kita faktorkan jadinya X plus 2, X min 3 ya. Kalau jumlahkan min 1, 2 dikurangi 3 min 1, 2 dikali min 3, misalnya min 6. Nah, ini juga menyebabkan 0, maka inilah yang dicoret juga. Jadi limit X mendekati min 2 dari X min 3, ini yang kita cari. Jadi, langsung saja substitusi X-nya sama dengan negatif 2, berarti min 2 min 3 sama dengan min 5, jawabannya. Lanjut. Nah, limit X mendekati 0 dari X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 6X dibagi X kuadrat plus 2X. Lihat ini semua mengandung X kan, sampai belakang. Ini juga X. Kalau X-nya saya ganti 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Artinya bentuk apa? Bentuk tak tentu 0 per 0. Maka kita faktorkan. Kan semua punya X, kita tinggal mengeluarkan X-nya saja dulu. Kan X jadinya X kuadrat min 3X plus 6 per X plus 2 gini ya, X kuadrat plus 2. Oke, bisa dicoret, ini dicoret. Coba kita substitusikan 0 kuadrat min 3 kali 0 plus 6 per, nah, tinggal X plus 2 ya, berarti 0 plus 2, berarti sama dengan ini 0 min 0, 0, 0 tambah 6, 6, 0 tambah 2, 2, berarti sama dengan 3, ini selesai. Nah, suatu kasus ya, ini tidak perlu difaktorkan, cukup ya, yang dicoret hanya 1, tidak seperti nomor sebelumnya yang dicoret harus ada 2. Suatu kasus memang harus seperti itu. Berikutnya, nilai dari ini. Kalau saya substitusi ini kelihatan ya, 5 kuadrat itu 25, 25 min 5, 20, 20 dikurangi 20, 0 per 5 kuadrat 25, 2, 50, 50 tambah 15, 65, 13 kali 5, 65, berarti 65 min 65, 0 juga bentuk tak tentu. Maka ini kita faktorkan jadinya limit X mendekati 5, kita faktorkan X kuadrat min X min 20, jadinya X min 5, X plus 4. Kalau dikalikan min 20, selisihnya 1. Perkalian 5 dan 4 dibagi dengan 2x kuadrat min 3x plus 15, 2x, x. Berapa angkanya ini? Di sini min 5, di sini 3. Ini 2 kali 5, 10. 10 ditambah 3, 13. Tapi min, di sini min, di sini min. Min 10, min 3, min 13. Kemudian min 3 kali min 5, 15. Benar, sudah.
Ada yang sama? Ada. Nah, berarti kita tinggal menghitung limit X mendekati 5 dari siapa? X plus 4 per 2X min 3. Sama dengan, kita substitusi, X-nya sama dengan 5. 5 plus 4 per 2 kali 5 min 3 sama dengan 20 per 10 min 3 sama dengan 20 per 7. Ya. Oke, silakan kalau ada yang kesalahan menghitung bisa di-share di grup, nanti kita benahi bersama-sama ya. Maaf ini makanya tadi saya kok agak ragu ya. Ini kan 5 tambah 4. 5 tambah 4 berapa? 9, ini bukan perkalian ya. Jadi ini sama dengan 9 per 7. Kalau ini perkalian 2, 5, 10, 10 kurangi 3, 7, 9 per 7 jawabannya. Baik, kita lanjutkan nomor berikutnya. Coba kita substitusikan, di sini adalah min 3. Di sini berarti 5 per 0 plus 30 per min 3 kuadrat 99 min 9 0. Penyebutnya 0 ini berarti tidak terdefinisi. Lantas bagaimana kita mengerjakan soal yang bentuknya seperti ini? Maka di sini kita tulis limit X mendekati min 3 dari 5 per X plus 3 plus yang bentuk kuadrat ini silahkan difaktorkan dulu. Temu bentuk seperti ini. Jadinya X plus 3, X min 3. Punya faktor yang sama nggak ini dan ini? Punya X plus 3, berarti kita tidak untuk menyamakan penyebutnya tidak perlu dikalikan X plus 3, X plus 3, X min 3, enggak. Seperti saya ketika menjumlahkan setengah plus 1/6. Maka cukup penyebutnya adalah 6, enggak perlu 6 kali 2, 12. 6, terus ini kurangnya kan dikali 3, berarti atas juga kali 3, 3 plus 1 sama dengan 4/6. Nah, 6 ini kan sebenarnya bisa saya tulis dari perkalian 2 dan 3, ya kan? Sudah punya sama-sama punya 2. Nah, makanya cukup penyebutnya adalah yang 2 kali 3 ini yang besar ini. Karena ini sudah punya salah satu faktor yang di sini. Berarti di sini tinggal kurangnya 3, di sini kurangnya 3. Sama. Ini sudah punya sama-sama X plus 3, maka penyebutnya adalah X plus 3, X min 3 saja. Nah, ini kan kurang dikalikan X min 3. Kalau yang bawah ini saya kalikan X min 3, yang ini, berarti yang atas juga saya kalikan X min 3. 5 kali X min 3 plus 30. Sama dengan limit X mendekati min 3 dari 5X min 15 plus 30 per X plus 3 X min 3. Sama dengan limit X mendekati min 3 dari 5X min 15 plus 30 min plus 15 per X plus 3 X min 3. Belum ada yang bisa coret. Nah, ini kan punya faktor yang sama. Faktornya yang sama siapa? 5. Berarti kita tulis di sini kurang ya tempatnya. Sini saya tulis limit X mendekati min 3 dari 5 X plus 3 X plus 3 X min 3. Kok bisa X plus 3? Sudah dikalikan 5 kali X kan 5X. 5 kali 3, 15. Saya ambil 5-nya keluar. Oke, punya sesuatu yang sama, penyebut dan pembilang sama X plus 3 yang menyebabkan 0. Maka di sini tinggal limit X mendekati min 3 dari 5 per X min 3. Berarti sama dengan ini apa? Jadi kita substitusi min 3, 5 per min 3 min 3. Min
min 5/6. Ini kan min 6. Minnya saya tulis setara dengan sejajar dengan per, ini nggak masalah. Min 5/6. Ini jawabannya. Oke, lanjut. Nah, ini kalau kita substitusi hasilnya berapa ini? 0 plus akar 0 per akar 0. Ini jelas 0 per 0 bentuk tak tentu. Oke, karena ini kita bentuknya adalah akar, maka kita gunakan perkalian dengan sekawan. Ingat ya, saya tulis kembali sedikit. Kalau saya punya A per akar B min akar C, maka kalau dikalikan dengan sekawannya adalah akar B plus akar C per akar B plus akar C. Jadi sekawannya min adalah plus. Begitu juga kalau ada soal A per akar B plus akar C sama dengan dikalikan akar B min akar C per akar B min akar C. Nah, kalau kasusnya cuma seperti ini, A per akar B kalikan sekawannya, ya ini tidak perlu dikasih min, ya tetap akar B per akar B. Tidak perlu min akar B min per min akar B, tidak perlu. Ya kalau hanya satu. Sekarang pada kasus soal ini, X plus akar X per akar X. Kita lihat pembilang ada akarnya dan penyebut ada akarnya. Maka sebenarnya kita boleh hanya memilih salah satu. Nah, kalau kita bisa pilih yang bawah. Kenapa? Yang bawah yang lebih mudah. Kalau yang atas kan ada X plus akar X. Berarti ini jadinya apa? Limit X mendekati 0 dari X plus akar X per akar X dikalikan. Ini kan hanya satu akar X per akar X. Maka sama dengan limit X mendekati 0 dikalikan X kali akar X plus akar X kali akar X, X tadi ya. Sama, tinggal lihat yang di dalamnya. Akar X kali akar X, X. Oke. Untuk yang penyimbilang, punya akar yang sama, sama-sama punya X-nya. X. Kalau ini saya ambil X-nya tinggal akar X, ini saya ambil akar X-nya tinggal 1. Karena X kali 1 hasilnya X per X. Nah, inilah yang bisa dicoret. Kalau ini kan 0 per 0 ya. Berarti tinggal limit X mendekati 0 dari akar X plus 1. Oke, tinggal substitusi X-nya 0, akar 0 plus 1 sama dengan 0 plus 1 sama dengan berapa? 0 plus 1 sama dengan 1. Bentar. Ini sama dengan 1. Selesai. Tidak susah limit itu ya, sesuatu yang mudah. Nah, ini bentuknya sudah ada 2 akar di bawahnya. Ini kalau saya substitusi ya, pasti 0 per 0. Ini atasnya ada X ya, 3 kali 0 pasti 0. Yang bawah 0, 0 akar 9 itu 3, akar 93, 3 kali 3 juga 0 per 0. Tidak perlu saya cek ya. Oke, kita langsung saja perkalian dengan sekawannya. Agak panjang ini, limit X mendekati 0 dari 3X per akar 9 plus X min akar 9 min X. Kalikan sekawan. Sekawannya siapa? Ya 9 plus X, kawannya min adalah plus akar 9 min X per akar 9 plus X plus akar 9 min X. Oke, kalau kita bicara sekawan, ini hanya yang menghubungkan. Yang di dalam akar ini tetap. Kalau di sini plus, di sini tetap plus, ini min tetap min. Yang berubah yang menghubungkan akar ini. Oke, sekarang kita kalikan limit X mendekati 0 dari 3X kalikan ini ya, akar 9 plus X plus akar 9 min X per, ini kalau dikalikan gini, kalau saya punya akar A min akar B dikalikan akar A plus akar B, ini kan sebenarnya sama ya. Perkalian yang saling sekawan gitu ya, hanya beda min dan plus. Kalau seperti ini coba kita kalikan akar A kali akar A, tinggal lihat dalamnya. Akar A kali akar B, ya plus akar AB. Akar B kali min akar B kali A,
min akar B. BA atau AB sama saja. Min akar B kali B, ya, min ya, min. Kemudian akar B kali akar B, B. Ini kan habis tinggal A min B. Jadi sebenarnya kita tinggal melihat kalau bentuk seperti ini, yang depan kali depan, yang min kalikan plus, hasilnya min, yang belakang kalikan belakang. Sama seperti ini juga. Akar 9 plus X dikalikan akar 9 plus X, ya hasilnya 9 plus X. Min kali plus, min. 9 min, akar 9 min X kalikan akar 9 min X, ya 9 min X. Jadi kita hitung limit X mendekati 0 dari 3X akar 9 plus X plus akar 9 min X per, ini kan 9 dikurangi 9 habis 0 ya. Kemudian ini X, min jadinya plus, jadinya X plus X jadinya 2X. Nah, ada yang sama, ada punya X, punya X. Jadi kita tinggal menghitung limit X mendekati 0 karena sudah ada yang dicoret, 3 akar 9 plus X plus akar 9 min X per 2. Ini kita substitusi X-nya sama dengan 0, 3 kali 9 plus 0 plus akar 9 min 0 per 2. Sama dengan 3, ini akar 9 itu 3, 9 min 0 juga 9, akar 9 juga 3 per 2. Sama dengan sini ya. 3 kalikan 3 tambah 3, 6 per 2. Sama dengan 9. Gitu ya, gampang sekali. Ini soal terakhir ya. Soal terakhir. Baik, ini ada polinom yang di bagian pembilang dan kemudian ada bagian yang di bawah adalah bentuk akar fungsi rasional. Yang ada polinom dan bentuk akar. Oke, kalau kita substitusi kelihatannya ini yang bawah 0 ya. 6 tambah 3, 9. Akar 9 itu 3, 3 dikurangi 3, 0. Maka langkah kita langsung dikalikan sekawan saja. Limit X mendekati 6 dari 2X kuadrat min 9X min 18 per akar X plus 3 min 3. Kalikan sekawannya, akar X plus 3 plus 3 per akar X plus 3 plus 3. Kita kalikan X mendekati 6 dari 2X kuadrat min 9X min 18, ini saya kurung karena satu kesatuan, dikalikan akar X plus 3 plus 3 dibagi, nah ini tadi kan sama ya, akar X plus 3 dikali akar X plus 3 ya X plus 3, min kali plus ya hasilnya min, 3 kali 3, 9. Nah, nanti kan kelihatannya belum ada yang dicoret karena ini fungsi linear dan fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini coba kita faktorkan. Limit X mendekati 6 dari, kita faktorkan ya, ini 2X ya depannya. X. Berapa ini? 2. Ini kemungkinan min 6. Min 6 kali ini min 12. 12 plus 3 min 9 ya. Ini min 12 tambah 3 min 9. 3 kali min 6 adalah min 18. Kalikan akar X plus 3 plus 3. Per X 3 dikurangi 9 min 6. Nah, ini bisa dicoret. Berarti kita tinggal menghitung limit X mendekati 6 dari 2X plus 3 dikalikan akar X plus 3 ditambah 3. Sama dengan 2 kali 6 plus 3 akar 6 plus 3 plus 3. Nah, masuk ke sini. 2 kali 6, 12 ditambah 3 dikalikan akar 9 plus 3. 15, akar 93, 3 plus 3, 6.
15 kali 6, 60 tambah 30 sama dengan 90. Selesai. Nah, ini ya. Ini contoh pada yang terakhir ini dalam satu soal. Kalau yang sebelum-sebelumnya, kalau nggak difaktorkan ya, dikalikan sekawannya. Bentuk yang terakhir ini, di sini ada perkalian sekawan juga ada, kemudian yang mana tadi ini ya, perkalian sekawan ada, kemudian ya, pemfaktoran juga ada. Nah, ini contohnya, silahkan dipelajari baik-baik, jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan di WA. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.